Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Raihan. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, baik, di sini saya akan mereview sedikit buku yang berjudul Handbook of Islamic Education yang bertema pendidikan tinggi Sunni mungkinkah liberal. Nah, jadi di sini saya akan lebih condong kepada pelajaran yang dapat kita ambil dalam buku tersebut. Yang pertama, penulis meneliti tentang semakin banyaknya anak muda yang meninggalkan tempat mereka atau rumah mereka untuk belajar dan bekerja, sehingga anak muda tersebut memerlukan pemahaman yang baik tentang ruang yang akan mereka huni. Nah, dalam proses belajar tersebut anak muda juga harus atau peran universitas sangat penting bagi anak muda atau remaja atau mahasiswa untuk memahami transisi mereka menuju kedewasaan. Jadi dalam buku ini membahas tentang Universitas Islamabad yang berada di Pakistan atau berada di ibu kota Pakistan, yang menyoroti bagaimana pengalaman mahasiswanya dalam banyak hal yang hampir sama dengan pengalaman mahasiswa lainnya yang berada di kampus lain selain di kampus itu, yaitu dalam hal apa saja yang baik yaitu dalam hal untuk hidup dengan perbedaan satu sama lain. Selanjutnya dalam bab ini juga menyoroti faktor yang membuat perjalanan mahasiswa ini berbeda dengan perjalanan mahasiswa di kampus lain, karena banyaknya revivalis Sunni yang aktif di kampus yang bersaing untuk mendapatkan banyak pengikut atau anggota organisasi di dalam kampus tersebut. Jadi di Universitas Islam, para mahasiswa belajar untuk hidup dengan kebijaksanaan dan mempraktikkan ritual yang diilhami dan tradisi-tradisi Islam yang mereka pelajari di Universitas Islam, yang berbeda dengan apa yang mahasiswa lainnya dapat di universitas lain selain Islam. Selanjutnya, sementara faktor lain seperti latar belakang budaya dan pendidikan, politik, kecenderungan politik, dan jenis kelamin memisahkan mereka. Jadi buku ini membahas tentang bagaimana mahasiswa menyeimbangkan kekuatan dan yang berlawanan antara harmonisasi dan disonansi dalam kehidupan sehari-hari mereka di dalam kampus. Nah, selanjutnya harapan dari mahasiswa itu untuk masuk ke dalam Universitas Islamabad itu sangat tinggi. Jadi mereka masuk itu bukan hanya sekedar untuk mencari ilmu. Jadi mereka itu masuk untuk mencari pendamping yang bisa mendampingi mereka atau mengarahkan hidup mereka menjadi lebih baik dengan cara mencari guru-guru yang sesuai dengan kebutuhan dari mereka, sehingga mereka di sana sangat memilih dengan sungguh-sungguh guru-guru mereka, dan mereka para mahasiswa di Universitas Islamabad itu sangat menghargai dan menjunjung tinggi para guru atau dosen dari perguruan tinggi mereka. Nah, sementara itu di dalam hal lain, perguruan tinggi terdapat konflik di dalam perguruan tinggi. Karena apa? Karena para dosen menganggap para guru-guru di madrasah atau yang bisa kita sebut kalau di Indonesia itu pesantren sebagai orang-orang yang rendah. Karena apa? Karena para dosen itu menganggap dirinya itu orang-orang elit, sehingga mereka hanya mau berteman atau bergaul dengan sesama mereka atau sesama orang-orang elit tersebut. Kemudian guru pesantren juga atau guru madrasah juga dianggap sebagai orang yang mencari keuntungannya sendiri. Karena apa? Karena mereka mengajar demi mendapatkan uang. Tetapi hal ini dibantah oleh para santri dari madrasah atau pesantren tersebut, karena mereka menganggap gurunya yang berada di pesantren itu hanya menjalankan kewajiban untuk jalan Allah, dan mendapatkan uang itu hanya sekedar untuk memenuhi kehidupan mereka. Kemudian jadi itu merupakan hal yang wajar bagi mereka. Nah, jadi dari sini ada ketegangan antara para dosen di perguruan tinggi dengan
para guru di madrasah. Selain itu juga mereka yang dari madrasah ketika ingin ke perguruan tinggi, mereka juga dicap sebagai banci. Karena apa? Karena saat mereka dikritik itu mereka hanya diam saja dan tidak mau membalas kritikan mereka. Nah, kemudian karena ketegangan tersebut, yang bagi masyarakat menganggap orang-orang dari perguruan tinggi tidak peduli terhadap kehidupan bermasyarakat di sekitar, sehingga mereka beranggapan bahwa kampus atau perguruan tinggi adalah antek barat. Lalu masyarakat melakukan aksi yang sangat frontal, bisa kita bilang frontal, dengan cara mereka mengebom perguruan tinggi tersebut. Nah, padahal itu kan yang dibom itu mahasiswanya, padahal yang terjadi ketegangan itu antara guru madrasah dengan dosen perguruan tinggi. Karena banyaknya korban atas tindakan tersebut, dosen-dosen dari perguruan tinggi tersebut pun berpikir mau sampai kapan ini terjadi, sehingga mereka pun mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian di dalam pembahasan selanjutnya yaitu ada tentang dua organisasi, yaitu organisasi IJT dan ATI. Yang IJT itu cenderung terafiliasi organisasi ormas Islam, yaitu Berelwi alias asli Pakistan arah ke sufistik, adanya tarikat seperti kita kenal. Kemudian ATI atau Deobandi, yaitu bergerak dalam bidang tradisional atau fundamentalis, atau bisa dikatakan anti bid'ah. Organisasi tersebut asli India, lebih kepada arah sunnah. Nah, organisasi ini menjadikan wadah bagi para mahasiswa atau mahasiswi di Universitas Islam Islamabad untuk berkumpul dan berkenalan. Karena apa? Karena selain di organisasi ini, para mahasiswanya tidak dapat bertemu antara laki-laki ataupun perempuan karena gedung mereka dipisahkan, walaupun mereka itu satu prodi atau bisa dikatakan satu prodi gitu. Nah, di dalam organisasi ini banyak juga mereka yang mendapatkan jodoh mereka, karena hanya itu tempat satu-satunya mereka bertemu antara wanita dan perempuan. Kemudian, nah, dalam organisasi tersebut, setelah mereka bertemu, mereka banyak yang melanjutkan untuk ke jenjang pernikahan. Tetapi banyak juga yang setelah mereka menikah, mereka berpisah karena perbedaan latar budaya di antara keduanya. Karena mereka berpikir dalam memilih pasangan itu yang paling penting agamanya. Padahal bukan hanya sampai di situ saja. Dalam pernikahan itu juga kita harus memperhatikan tentang kesetaraan atau sekufu. Karena jika kita berbeda atau tidak berbeda budaya saja, itu bisa menimbulkan potensi konflik saat kita sudah menikah nanti. Misalnya kalau di Indonesia itu orang Muhammadiyah yang menikah dengan orang NU itu kadang bisa, kalau tidak terbiasa, menimbulkan konflik. Karena misalnya saat mereka bangun tidur lalu melaksanakan sholat subuh, terjadi perbedaan di situ. Ada yang menggunakan kunut bagi orang NU sedangkan orang Muhammadiyah tidak. Dan banyak hal lainnya juga, baik dari segi budaya, bahasa ataupun lainnya. Jadi hal itu sangat harus kita perhatikan dalam mencari jodoh kita. Nah, jadi pada bab ini menyoroti umat Islam dari berbagai keyakinan ideologis mereka yang berbeda, yang bisa berdebat dan berinteraksi satu sama lain dan saling memahami tentang satu sama lain serta saling menghargai, sehingga mereka dapat beribadah dengan tata cara yang baik dan baru serta menarik sesuai dengan ajaran agama mereka atau agama kita Islam. Mungkin itu saja sedikit review dari buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.